warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai otonomi daerah. Nah, dalam materi kali ini yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian otonomi daerah, kemudian prinsip dan tujuan otonomi daerah, kemudian latar belakang otonomi daerah, aspek-aspek otonomi daerah, perkembangan, dampak, dan juga semangat nasionalisme dalam kerangka otonomi daerah. Oke, sebelum lanjut ke materinya, perkenalkan nama saya Nanda Alia Destiara, dan di sini saya ditemani oleh dua rekan saya yaitu Raffi Fadol Asidik dan juga Gilan Madanil Kuat. Oke, apa sih otonomi daerah itu? Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah. Kemudian ada prinsip dan tujuan dari otonomi daerah. Nah, prinsip dari otonomi daerah yang pertama ada desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada dikonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di daerah. Contohnya seperti Polsek, Polri, dan juga Polda, yang dimana setiap instansi memiliki wewenang atas wilayahnya masing-masing. Yang ketiga ada tugas pembantuan, yang dimana penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Oke, selanjutnya mari kita bergeser kepada tujuan otonomi daerah. Nah, di sini yang pertama ada meningkatkan pelayanan publik. Contohnya seperti pelayanan kesehatan, yaitu pembangunan puskesmas atau rumah sakit di posko-posko daerah. Yang kedua ada meningkatkan efektivitas pemerintahan. Nah, dengan diadakannya atau diberikannya wewenang pada tiap-tiap daerah untuk membuat keputusannya masing-masing dalam mengurus urusan setiap daerah. Nah, di sini akan lebih efektif karena jika kita melimpahkan satu masalah atau kebutuhan masyarakat di daerah tersebut hanya kepada satu pemerintahan, kita contohkan seperti presiden, tentunya akan tidak efektif karena penanganannya akan lebih lama dibanding kita memiliki pemerintahan di tiap masing-masing daerah. Kemudian yang ketiga ada pemberdayaan daerah. Nah, dengan diadakannya otonomi daerah juga akan lebih membantu setiap daerah atau masing-masing daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan karakteristik dari tiap-tiap daerah. Kemudian yang keempat ada meningkatkan demokrasi lokal. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang dari diadakannya peraturan otonomi daerah. Yang pertama ada sejarah perkembangan. Nah, tentunya dengan seiring berjalannya waktu, dari masa Orde Lama hingga sekarang tentunya memiliki banyak perubahan yang menimbulkan adanya keinginan masyarakat untuk pembuatan peraturan otonomi daerah. Selanjutnya juga ada tuntutan demokratisasi, yang dimana masyarakat menginginkan peran yang lebih besar dalam pemerintahan lokal, sehingga otonomi daerah menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kemudian yang ketiga ada tuntutan peningkatan pelayanan. Kemudian yang terakhir ada potensi daerah. Oke, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Raffi untuk menjelaskan. Aspek-aspek otonomi daerah merujuk pada kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengelola urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Berikut adalah beberapa aspek dari otonomi daerah. Yang pertama yaitu kewenangan legislatif. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat peraturan daerah perda sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Ini mencakup pengaturan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kewenangan eksekutif. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menjalankan kebijakan dalam program
yang telah diterapkan oleh legislatif daerah. Ini termasuk pengelolaan keuangan, pengembangan infrastruktur, pelayanan politik, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu fiskal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk penerimaan dan pengeluaran serta pengelolaan aset dan sumber daya lokal. Yang keempat, administratif. Pemerintah daerah memiliki kewenangan administratif dalam mengatur dan mengelola birokrasi pemerintah di tingkat lokal termasuk pengangkatan dan pengelolaan aparatur sipil negara ASN di daerah tersebut. Yang kelima, pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Otonomi daerah memberikan pemerintah daerah wewenang untuk mengatur dan mengelola pembangunan serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia wilayahnya. Yang keenam, pembangunan ekonomi. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan program-program untuk memajukan perekonomian daerah termasuk promosi investasi, pengembangan industri, dan pengentasan kemiskinan. Yang ketujuh, pelayanan publik. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat seperti layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat. Otonomi daerah juga mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal melalui mekanisme seperti musyawarah, konsultasi publik, dan partisipasi dalam penyusunan anggaran daerah. Yang selanjutnya adalah perkembangan otonomi daerah. Perkembangannya dalam sejarah itu terdapat ada 3. Era Orde Lama, era Orde Baru, era Reformasi. Yang pertama yaitu era Orde Lama, tahun 1945 sampai 1966. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem pemerintah sentralistik dengan sedikit kewenangan yang diberikan kepada daerah. UU Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah memberikan otonomi yang terbatas. Era Orde Baru 1966 sampai 1998, pemerintah di bawah Presiden Soeharto menerapkan kebijakan sentralistik yang kuat. Daerah memiliki peran yang sangat terbatas dan lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah pusat. UU Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah memperkuat kontrol pusat. Yang terakhir yaitu era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Jatuhnya Orde Baru ini menandai dimulainya era reformasi yang mendorong desentralisasi dan otonomi daerah. UU Nomor 2 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menjadi tonggak awal otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah. UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mengatur distribusi keuangan untuk mendukung otonomi daerah. Selanjutnya ada dampak otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia telah membawa dampak yang beragam. Di satu sisi, ia memungkinkan pemerintah daerah untuk mengolah sumber daya lokal dengan lebih baik dan merespon kebutuhan masyarakat secara lebih langsung. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif dan negatif. Dampak positif otonomi daerah di Indonesia mencakup peningkatan publik, pengembangan infrastruktur lokal, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan unik masyarakat setempat seperti meningkatkan akses air bersih, memperbaiki jalan, atau memperluas layanan pendidikan. Lalu dampak negatif seperti
disparitas antar daerah yang maju dan tertinggal, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan potensi korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal. Misalnya, dalam beberapa kasus, dana otonomi daerah mungkin disalahgunakan atau tidak efisien, yang dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Yang selanjutnya ada semangat nasionalisme dalam kerangka otonomi daerah. Semangat nasionalisme dalam kerangka otonomi daerah penting untuk memastikan bahwa kepentingan nasional tetap dijaga sambil memberikan kelonggaran kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal. Contohnya adalah penggunaan simbol nasional seperti bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan yang tetap dipertahankan dalam semua wilayah sebagai bentuk solidaritas nasional. Selain itu, kebijakan pemerintah pusat yang mendukung kesatuan dan persatuan bangsa seperti program pendidikan secara nasional yang menyatukan berbagai kebudayaan lokal dalam satu identitas nasional juga merupakan contoh semangat nasionalisme dalam konteks otonomi daerah. Lalu kesimpulan dari otonomi daerah Indonesia ini telah memperkuat pemerintahan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah lain. Ini membuat pelayanan publik lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan setempat. Namun, keseimbangan antara kewenangan daerah dan kepentingan nasional harus dijaga untuk menghindari disparitas antar daerah. Implementasi efektif membutuhkan kerjasama erat antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif masyarakat sehingga otonomi daerah juga memperkuat kesatuan nasional. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.